Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan Buana 79. Salam semangat untuk seluruh pelajar di seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke, untuk laporan keuangan perusahaan jasa dari BB Laundry, ini adalah pertemuan terakhir ya. Kita sampai pada input dokumen transaksi bukti memorial yang ada pada perusahaan jasa BB Laundry, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai input dokumen dari dokumen 1 sampai dokumen nomor 30. Oke, saya rasa kita bisa lanjutkan untuk memulai menginput dokumen transaksi nomor 31 sampai habis, yaitu bukti memorial atau dokumen penyesuaian seperti itu. Oke, langsung di sini untuk dokumen nomor 31 adalah bukti memorial, di mana untuk isi memonya sendiri adalah bahwa berdasarkan laporan dari pihak BCA diperoleh informasi yang pertama ada pendapatan jasa giro itu Rp400.660,20 ya, atau Rp400.660,20, dan biaya administrasi bank di sini ada Rp32.052,82. Kemudian ini lakukan rekonsiliasi bank, kemudian rekening koran terlampir. Untuk dokumen nomor 30 ini ada lampiran, yaitu tentang laporan rekening koran. Ini dokumen nomor 33 ya, 32. Jadi 32 ada bukti penyetoran bank. Ini adalah bukti penyetoran bank dari dokumen transaksi nomor 30 yang sudah kita lakukan sebelumnya, sehingga untuk dokumen nomor 30 ini bukti setoran bank di sini sudah kita lampirkan juga. Kemudian di rekening koran kalau kita lihat di sini untuk penyetoran tanggal 30 ini sudah dicatat, yaitu Rp6.254.050. Ini sesuai dengan bukti penyetoran bank kita. Kemudian yang kedua ada biaya administrasi bank itu Rp32.052,82, dan ada pendapatan jasa giro Rp400.660,20. Ini sudah sesuai dengan data bukti memo nomor 31 ini. Sehingga dengan bukti memo yang pertama ini, karena di sini perintahnya adalah kita disuruh melakukan rekonsiliasi bank, maka atas dokumen ini kita input ke dalam IOP. Caranya adalah kita masuk ke tab menu banking, kemudian kita masuk ke rekonsil akun seperti ini. Ya, kemudian untuk bank statementnya kita masukkan tanggalnya 31, ini kita kasih tanda bintang 31 Desember 2013, kita enter, maka otomatis akan ada transaksi yang terkait dengan baik masuk atau keluarnya kas di sini. Oke, kemudian atas adanya informasi bukti memo nomor 31 bahwa di sini ada pendapatan jasa giro dan biaya administrasi bank, maka cara inputnya adalah dari sini kita langsung masuk ke bank entry. Tapi sebelumnya perhatikan di sini, sebelum kita lakukan rekonsil, kita masukkan di sini masukkan ya pakai bank entry ini ya. Kemudian maaf, saya ulangi lagi bahwa sebelum kalian checklist maka otomatis ini akan kosong seperti ini. Ya, akan ada kosong seperti ini. Di sini ada selisih bahwa out of balance-nya di sini tidak 0, 5.099.440 rupiah. Ini ada selisih segini. Sehingga dengan adanya rekonsiliasi bank dengan bukti memo nomor 31 nanti di sini out of balance pasti akan 0. Oke, sekarang kita input dulu untuk adanya pendapatan bunga dan biaya administrasi bank ini. Kita masuk ke bank entry. Kemudian kita masukkan nilai nominal service charge, artinya bebannya di sini beban administrasi bank Rp32.052,20 ya. Terus 82 ya. Rp32.052,82. Oke, kemudian di sini tanggalnya sudah. Di sini kita karena kita menggunakan metode sistem periodenya 13, maka kita kasih tanda bintang setiap adanya bukti memo atau penyesuaian. Oke, untuk akunnya sendiri, expand akun atau beban akunnya sendiri, kita akan coba gunakan akun bank service charge. Oke, use ya seperti ini. Kemudian memonya kita kasih keterangan ini adalah rekonsiliasi bank ya, seperti ini. Kemudian untuk interest earn-nya ini pendapatannya, masukkan di sini nilainya pendapatan adalah Rp400.660,20. Kemudian di sini tanggalnya sama, kita kasih tanda bintang
Lalu di sini nama akun yang kita gunakan untuk adanya pencatatan pendapatan jasa giro, kita gunakan kode akun 9 berarti interest income ya, yang ini. Oke, seperti ini. Kemudian di sini bukti memonya juga kita kasih keterangan ini adalah rekonsiliasi bank. Oke, jika sudah seperti ini ya, dari service chart ini masukkan untuk jumlah pendapatan untuk beban administrasi banknya, kemudian interest earn-nya ini kita masukkan nilai pendapatan atas jasa giro itu. Kalau sudah seperti ini kita record ya, seperti ini. Lalu kita akan coba checklist semua seperti ini kecuali yang hasil rekonsiliasi ini ya, seperti ini. Sehingga di sini kalau kita lihat out of balance-nya 0 ya, artinya sudah tidak selisih antara new statement balance dan kalkulasi statement balance ini sudah seimbang. Kalau sudah seperti ini kita langsung lakukan rekonsil, lalu kita lakukan rekonsil ya, sehingga di sini yang tersisa hanya 2 akun saja hasil rekonsiliasi bank tadi. Oke, selesai. Kalau sudah seperti ini kita cancel ya. Untuk dokumen nomor 31 sudah selesai. 32 ini hanya lampiran saja. Kita sekarang langsung masuk ke dokumen nomor 33. Oke, untuk dokumen nomor 33 di sini ada bukti memorial. Isi memonya adalah bahwa untuk gaji bulan Desember yaitu sebesar 1.240.000 ini akan dibayar tanggal 2 Januari. Sehingga di sini atas pencatatan ini tanggal 31 Desember ini akan muncul namanya hutang bunga. Ada pengalokasian beban gaji ke dalam hutang gaji, bukan hutang bunga. Jadi hutang gaji. Oke, pencatatannya kita masuk ke tab menu akun, lalu masuk ke record journal entry. Oke, buktinya di sini kita masukkan nomornya adalah BM 12-2, lalu tanggalnya sendiri adalah tanggal 31 ya, 31 Desember 2013. Oke, karena ini penyesuaian ya, kita kasih tanda bintang di depannya. Oke, lalu di sini keterangannya adalah bahwa ini ada gaji bulan Desember dibayar bulan Januari. Oke, akan ada hutang gaji namanya. Hutang gaji ya. Jurnal untuk mencatat adanya bukti memo adanya hutang gaji ini, yang pertama adalah kita masuk ke beban gaji kode 6 ya, wages and salaries ya. Wages and salaries nilainya 1.240.000. Kemudian kreditnya kita gunakan akun hutang gaji karena belum dibayar, sehingga otomatis hutang gaji akan tambah di sini ya, wages and salary ini. Ya, sama nilainya adalah 1.240.000. Kalau sudah seperti ini kita rekod. Ya, lanjut ke dokumen nomor 34. Ya, dokumen nomor 34 di sini kalau kita lihat ini adalah ada bukti memo tentang penyusutan. Ya, ada penyusutan peralatan bulan Desember itu 309.000. Di sini sudah disebutkan bahwa nilai penyusutannya atau beban penyusutan bulan Desember ini sudah ditentukannya itu 309.000, sehingga nominal inilah yang kita masukkan ke dalam jurnal untuk jurnal penyusutannya. Oke, kita masukkan nomornya dulu di sini BM 12-3, tanggalnya adalah tanggal 31 masih 2013. Oke, keterangannya adalah penyusutan peralatan Desember. Oke, jurnal untuk mencatat adanya penyusutan peralatan ini, yang pertama kita masukkan dulu beban penyusutan. Kita gunakan depreciation expense, nilainya di situ kalau kita lihat adalah 309.000. Dan kreditnya akan kita gunakan akumulasi penyusutan peralatan atau equipment akum depreciation ini. Ya, kita tap ke kanan, sudah sama, kita tap lagi ke bawah sehingga out of balance-nya 0. Sudah kita record. Oke, lanjut ke dokumen nomor 35. Ya, di sini untuk nomor 35, dokumen 35 ada penyusutan akhir periode, yaitu yang pertama ada beban sewa bulan Desember itu 320 dan asuransi yang sudah kadaluarsa itu sebesar 233.000 ya. Yang kadaluarsa ini maksudnya sudah terpakai. Artinya karena di sini disebutkan untuk beban sewa bulan Desember sudah disebutkan nilainya, berarti ini yang akan kita jurnal nilai ini. Kemudian asuransi yang sudah kadaluarsa atau yang sudah terpakai di bulan Desember ini pun sama, sudah disebutkan 233.000. Berarti nominal ini yang kita pakai untuk mencatat ke dalam jurnal. Oke, yang pertama untuk beban sewa bulan Desember kita gunakan akun di sini, kita masukkan dulu nomornya di situ BM 12-4, tanggalnya 31 masih. Ini adalah data penyesuaian.
Ya, seperti ini. Oke, jurnalnya yang pertama kita masukkan beban sewa dulu ini. Beban sewa bulan Desember. Berarti kita gunakan di sini rent expense. Ya, ini nilainya di sini adalah 320.000. Kemudian asuransi yang sudah kadaluarsa berarti masuk ke beban asuransi. Kita gunakan akun insurance expense ini. Oke, di situ nilainya adalah 233.000. Oke, sehingga adanya rent expense atau beban sewa ini akan kita pasangkan atau kita akan catat ke dalam jurnal di sisi kredit. Itu kita gunakan akun prepaid rent. Ya, prepaid rent nilainya adalah 320.000. Dan satunya lagi untuk insurance expense-nya kita akan gunakan di sisi kredit, yaitu prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka sebesar 233.000. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita tap ke bawah, hasilnya sudah 0, out of value-nya kita record. Ya, selesai. Kemudian nomor 36. Ya, penyesuaian terakhir. Untuk dokumen nomor 36 di sini ada bukti memo tentang data persediaan perlengkapan. Ya, di sini disebutkan bahwa data persediaan perlengkapan ini tersisa untuk rinso sekian, untuk daya pemutih sekian dan seterusnya. Ada 11 item perlengkapan di sini. Bahwa untuk perlengkapan yang tersisa adalah ini. Sehingga atas dasar data ini kita akan cari berapa nilai yang terpakai dari persediaan perlengkapan itu. Di sini sudah disebutkan bahwa di akhir periode perlengkapan tersisa segini. Sehingga untuk mencari tahu berapa nilai perlengkapan yang terpakai, maka di sini sudah saya bantu atau saya buatkan tabel untuk proses perhitungan ini. Sekarang kita hitung dulu untuk data persediaan perlengkapan yang tersisa, ya. Bahwa untuk rinso multo 900 gram dan seterusnya ini jumlah sekian, ini kemudian kita masukkan nilai harganya. Nah, untuk harga masing-masing item perlengkapan ini bisa kita ambil dari data perlengkapan di persediaan data awal ini. Ya, kita ambil harganya dari harga perlengkapan persediaan di awal. Oke, untuk deterjen rinso multo 900 gram itu harganya 13.000. Ini kita ambil dari sini. Kemudian 10.000 untuk daya pemutih. Kemudian ada pemutih Baiklin itu 5.000, ya, dan pelicin pakaian 5.000 dan seterusnya. Kita masukkan untuk harganya semua sesuai dengan spesifikasi dari perlengkapan itu sendiri. Setelah kita masukkan nilai harganya, kemudian kita jumlah masing-masing persediaan. Untuk rinsonya 28 buah kalikan harga per buahnya, ya. Jadi 28 kali 13.000 ketemulah 364.000. Kemudian daya pemutih ada persediaan tinggal 17 buah, kemudian per buahnya adalah 10.500 sehingga persediaan untuk daya pemutih 178.500 dan seterusnya ini. Sehingga setelah kita hitung semua maka total nilai persediaan itu nilainya adalah 1.630.250. Ini adalah total nilai persediaan sesuai yang ada di bukti memorial ini. Ya, jadi data penyusunan ini. Nah, untuk mengetahui berapa pemakaian atas perlengkapan ini, maka kita harus tahu berapa nilai persediaan perlengkapan kita. Kita lihat di sini bahwa untuk perlengkapan ini kalau kita lihat untuk store supplies-nya, ya, supplies-nya ini ada nilai di situ 2.209.000. Ini adalah nilai saldo yang ada di trial balance atau di daftar neraca saldo di sini. Nah, untuk mengetahui berapa pemakaian atas perlengkapan ini, maka jumlah supplies yang ada di daftar saldo ini dikurangi dengan persediaan perlengkapan yang tersisa ini. Tadi kalau kita lihat bahwa perlengkapan yang tersisa nilainya adalah 1.630.250. Di sini di daftar saldo di sini perlengkapan ada 2.209.000. Sehingga untuk mengetahui berapa nilai pemakaian atas perlengkapan itu, maka saldo perlengkapan ini, saldo perlengkapan ini kita masukkan ke sini. Ya, saldo perlengkapan itu yaitu besarnya tadi adalah 2.209.000, ya, sesuai di sini 2.209.000. Ini dikurangi dengan nilai persediaan akhir yang tersisa. Sehingga kalau kita hitung di sini nilai saldo perlengkapan dikurangi dengan nilai persediaan yang tersisa.
didapat nilai Rp578.750. Inilah yang disebut dengan beban pemakaiannya. Dan inilah yang akan kita catat ke dalam jurnal. Ya, jadi inilah yang akan kita catat ke dalam jurnal. Oke, sekarang kita akan coba masukkan ini ke dalam jurnal. Kita masuk ke tab menu akun, kemudian record jurnal entil. Ya, kita masukkan tadi untuk dokumennya adalah BM 12-5 ya. BM 12-5, tanggalnya masih tanggal 31. Di sini keterangannya adalah data persediaan. Ya, jurnalnya sendiri untuk mencatat adanya pemakaian atas persediaan perlengkapan ini, yaitu yang pertama kita masukkan beban perlengkapan kode 6. Kita masukkan beban perlengkapan karena di sini beban perlengkapan apakah ada? Supplies expense ini. Oke. Nilainya tadi adalah 578 kita masukkan sini ya. 578.750 ya. Untuk kreditnya sendiri adalah kita masukkan akun perlengkapan itu sendiri. Oke, jadi jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan itu sendiri. Besarnya adalah Rp578.750. Kalau sudah seperti ini kita tab. Ya, kalau sudah kita record. Oke, selesai. Ya, untuk dokumen transaksi 36 selesai. Sehingga dengan selesainya input dokumen transaksi bukti memorial nomor 36, berarti untuk input dokumen transaksi seluruhnya kita anggap selesai. Saya rasa cukup. Terima kasih sampai di sini. Ketemu lagi dengan Bu Ana 79 dengan materi yang lain. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.